Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala ala kulli ni'amillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniai segala nikmat-nikmat kepada para hamba-hambanya di alam semesta ini, baik di laut maupun di darat. Masih berjumpa lagi dengan kami di channel Bandeng Super. Kami selalu doakan untuk para petani, khususnya untuk para petambak dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu diberi kelancaran rezekinya serta barokah. Amin. Dalam kesempatan kali ini kami akan menguraikan progres budidaya ikan bandeng secara maksimal. Insya Allah akan kami uraikan bagian-bagian progres atau teknik apa saja yang sangat penting untuk dikerjakan dalam budidaya ikan bandeng secara tradisional, yang insya Allah akan kami uraikan secara maksimal. Tujuannya adalah untuk berbagi untuk para pemula yang baru terjun di dunia pertambakan, supaya bisa memahami bagian-bagian yang memang harus dilakukan. Namun sebelumnya kami mohon dukungannya untuk channel ini Bandeng Super dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya, supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Dan kami umumkan lagi bahwa Bandeng Super ini sedang mengadakan giveaway, atau dalam bahasa mudahnya syukuran, bagi-bagi hadiah menuju 5.000 subscriber, yang insya Allah akan bagi-bagi hadiah. Siapa saja yang mau ikutan, caranya mudah sekali. Tinggal tulis kata sukses di kolom komentar, yang insya Allah akan kami undi secara acak siapa saja yang akan mendapatkan hadiah dari Bandeng Super. Oke, terima kasih. Supaya mempersingkat waktu, langsung saja pada progres yang pertama, yaitu teknik mempersiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang terhitung penting dalam budidaya ikan bandeng. Di antaranya adalah 1. Menyiapkan tambak. Yang kedua, menyiapkan mesin pompa air sebagai pengurasan air tambak untuk proses pengeringan. Yang ketiga, menyiapkan bahan-bahan pelekap atau lumut-lumut sebagai pakan ikan bandeng. Kita bisa menggunakan daun-daun yang kering, kohe kambing atau pelepah pisang sebanyak-banyaknya. Yang keempat, mempersiapkan pupuk NPK Mutiara dengan takaran 3 karung untuk per hektar sebagai penumbuh lumut-lumut di dasar tambak. Yang kelima, menyiapkan suplemen Raja Bandeng secukupnya. Yang keenam, menyiapkan ursal secukupnya untuk menambah nafsu makan pada ikan bandeng. Yang ketujuh, menyiapkan waring hijau secukupnya sebagai saringan di depan pintu air supaya aman dari predator dan parasit ikan bandeng. Yang kedelapan, menyiapkan bahan untuk membuat pintu air seperti bambu atau palaron besar. Yang kesembilan, menyiapkan bibit bandeng yang sudah ditangkar atau dikarantina minimal 2 bulan supaya mempersingkat waktu dalam budidaya ikan bandeng. Yang kesepuluh, mempersiapkan alat-alat yang sifatnya sekunder atau membantu, seperti alat-alat pertukangan, ada tang, gergaji, martil, golok, cangkul, atau lain sebagainya. Itulah kiranya yang harus dipersiapkan untuk budidaya ikan bandeng. Kemudian progres yang kedua, yaitu teknik memilih tambak yang strategis dan aman. Itulah sangat penting dalam teknik budidaya ikan bandeng. Di antaranya adalah memilih tambak yang mengandung unsur lumpur, supaya mudah untuk menumbuhkan lumut-lumut di dasar tambak. Yang kedua, memilih tambak yang dekat dengan saluran air yang baik.
dalam arti kata baik, mampu untuk bergonta-ganti air dengan lancar. Yang ketiga, memilih tambak yang datarannya tinggi supaya mudah untuk proses pengurasan air tambak yang tujuannya untuk penjemuran tanah tambak. Yang keempat, memilih tambak yang tanggulnya besar-besar dan lebar-lebar dengan minimal kelebaran 4 meter atau lebih. Yang kelima, memilih tambak yang jauh dari potensi hantaman ombak air laut supaya aman dalam budidaya ikan bandeng. Itulah 5 pilihan tambak yang tepat dan aman. Kemudian progres yang ketiga yaitu teknik mengolah tambak yang benar dan tepat supaya mendukung proses operasional budidaya ikan bandeng. Di antaranya adalah 1. Menguras seluruh air di dalam tambak yang mana tujuannya untuk proses penjemuran. Yang kedua, menjemur tanah tambak dengan lamanya minimal 1 bulan hingga terlihat retakan-retakan tanah tambak yang mana tujuannya adalah menghilangkan zat-zat kimia dan gas-gas organik yang mengendap di dasar tambak serta menghilangkan hama-hama dan parasit di dalam tambak. Yang ketiga, mengangkati lumpur-lumpur di tepi tambak dengan ukuran kedalaman 1 meter dan kelebaran minimal 3 meter sebagai persinggahan rumah-rumah ikan bandeng. Yang keempat, memunguti leseh atau siput-siput tambak secara totalitas atau keseluruhan karena sangat berbahaya, bisa menghabiskan lumut-lumut di dasar tambak sebagai cadang pakan ikan bandeng yang utama. Yang kelima, menebarkan bahan-bahan lumut-lumut di dasar tambak dengan cara menebarkan kalau ada semisal daun-daun yang kering, yang tipis-tipis, atau bisa dengan kue kambing atau pelepah pisang dengan sebanyak-banyaknya. Yang keenam, menebarkan pupuk NPK Mutiara 1 kantong untuk per hektar sebagai perangsang mempercepat pertumbuhan lumut-lumut sebagai pakan utama ikan bandeng. Sebar dengan cara hingga merata. Yang ketujuh, mempersiapkan pintu-pintu air sebagai sarana gonta-ganti air tambak. Bisa menggunakan bambu atau pipa yang besar. Yang kedelapan, memasang waring hijau di depan pintu air sebagai penyaringan supaya aman dari parasit dan predator ikan bandeng. Pasang secara melingkar hingga masa panen. Yang kesembilan, mengawasi tanggul-tanggul supaya tidak bocor dalam proses penjemuran. Tunggulah proses penjemuran hingga minimal 1 bulan. Itulah cara pengolahan tambak yang benar dan tepat. Kemudian progres yang keempat yaitu teknik memilih bibit bandeng yang benar dan tepat supaya mendukung dalam pertumbuhan ikan bandeng lebih cepat. Bibit bandeng banyaklah jenisnya. Ada yang grade A super, ada yang grade AB, dan ada yang grade B. Namun awas, jangan asal pilih, takutnya tidak bisa besar kalau salah pilih. Pilihan yang tepat menurut saya pribadi sesuai dengan pengalaman. Yang pertama, memilih bibit bandeng yang jenis alam kalau ada. Jenis alam adalah bibit bandeng yang kecil-kecil, seukuran nener yang didapat langsung dari tepi pantai. Memang sekarang agak sulit untuk didapatkannya. Yang kedua, memilih bibit bandeng yang jenis grade A super sebagai pengganti bibit alam kalau memang tidak tersedia. Biasanya banyak di para pembudidaya bibit bandeng. Yang ketiga, memilih bibit bandeng yang agresif atau lincah. Yang keempat, memilih bibit bandeng yang panjang-panjang atau loncong-loncong.
Yang kelima, memilih bibit bandeng yang warna kulitnya agak kehitaman. Itulah kategori pilihan bibit bandeng yang benar dan tepat, yang insya Allah akan mendukung lebih cepat dalam pertumbuhan ikan bandeng. Lanjut pada progres yang kelima, yaitu teknik menebarkan bibit bandeng yang tepat dan benar. Di antaranya adalah 1. Menebarkan bibit bandeng dikala sebelum pengolahan tanah, itu yang lebih baik menurut saya, dengan cara ditangkar atau dikarantina di petakan yang kecil sebagai bank bibit yang besar, nantinya menjadi gelondong. Yang kedua, dalam penebaran bibit bandeng, pilihlah air yang baru supaya aman, tidak menjadi kematian massal pada bibit bandeng. Yang ketiga, memilih waktu di pagi hari dengan kira-kira jam 7 sampai jam setengah 9, atau memilih di waktu sore hari sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Tujuannya adalah supaya suhu tidak terlalu panas yang menimbulkan kematian secara massal pada bibit bandeng. Yang kelima, meletakkan balon-balon bibit bandeng di atas permukaan air supaya bibit bandeng bisa beradaptasi dengan suhu tambak secara langsung. Yang keenam, kemudian melepaskan bibit bandeng secara perlahan. Awas jangan sampai ada yang tersisa di lipatan-lipatan plastik yang menjadi kematian. Itulah cara penebaran bibit bandeng yang tepat. Kemudian progres yang keenam, yaitu teknik memberi nafsu makan pada ikan bandeng. Setelah penebaran bibit bandeng ke petakan pembesaran dengan usia bandeng setengah umur hingga masa panen, barulah kita memberi nafsu makan pada ikan bandeng supaya mempersingkat dalam waktu masa panen. Adapun caranya adalah, yang pertama, tutup pintu air rapat-rapat, jangan sampai ada keluar masuk air. Yang kedua, taburkan 2 botol cairan ursal untuk per 1 hektar. Yang ketiga, taburkan hingga merata setiap 3 minggu sekali hingga masa panen. Itulah cara memberi nafsu makan pada ikan bandeng. Kemudian progres yang ketujuh, yaitu teknik menjernihkan air tambak. Tujuannya supaya lumut-lumut dapat berfotosintesis dan berkembang melimpah, serta ikan bandeng juga mendapatkan nutrisi vitamin D langsung dari matahari, yang mana dapat mempercepat pertumbuhan ikan bandeng. Adapun caranya adalah 1. Tutup pintu air rapat-rapat, jangan sampai ada air yang keluar masuk. Yang kedua, taburkan pupuk NPK Mutiara Biru dengan takaran 20 kg per hektar. Yang ketiga, taburkan suplemen Lodan 2 bungkus per hektar. Tuangkan ke dalam ember, cipratkan hingga merata. Yang keempat, letakkan daun-daun yang kering ke dalam tambak supaya air menjadi jernih. Yang kelima, kerjakan per 3 minggu sekali hingga masa panen ikan bandeng. Kemudian teknik yang ke-8, yaitu cara panen ikan bandeng. Idealnya panen ikan bandeng adalah insting dari para petambak masing-masing. Barangkali ada yang 3 bulan sudah besar layak untuk dipanen, ya bisa dipanen, supaya mengurangi biaya operasional yang berlanjut. Kalau ingin lebih besar lagi, silakan bisa memilih waktu lebih dari 3 bulan atau bahkan 4 bulan. Adapun cara panennya adalah kita bisa menggunakan alat-alat semisal jaring, jala, atau rakan, atau dengan cara menguras seluruh air tambak. Silakan pilih saja mana cara yang paling mudah. Dan juga jangan lupa menghitung para pekerja secukupnya untuk membantu memanen. Kemudian mempersiapkan alat-alat sebagai pengaman
dalam memanen ikan bandeng, semisal helm, supaya aman dari hantaman ikan bandeng. Itulah progres yang memang harus dilakukan dalam budidaya ikan bandeng secara tradisional. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kami mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.